Pandawa Samosir dengan NIM 230306022 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Sini saya akan menjelaskan tugas klimatologi dan lingkungan ternak yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Pidianasari, MP, SPT, MP, IPM. Yang pertama, metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan dan penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintetis oleh hati hewan. Yang kedua, pencernaan lipid. Satu, lipid dalam makanan, terutama triacylglycerol, dicerna di dalam saluran pencernaan dengan bantuan enzim lipase. Dua, lipase memecah triacylglycerol menjadi asam lemak dan gliserol. Tiga, emulsifikasi lipid oleh garam empedu membantu proses pencernaan. Penyerapan lipid. Satu, asam lemak dan gliserol yang dihasilkan dari pencernaan diserap oleh sel-sel epitel usus halus. Dua, di dalam sel epitel, asam lemak dan gliserol direkonstruksi menjadi triacylglycerol baru. Triacylglycerol baru dikemas bersama dengan kolesterol, fosfolipid, dan protein menjadi partikel lipoprotein dan disebut kilomikron. Transport lipid. 1 kilomikron yang mengandung lipid disekresi ke dalam sistem limpatik, kemudian masuk ke dalam aliran darah. 2. Di dalam aliran darah, kilomikron akan mengalami pemecahan oleh enzim lipase lipoprotein sehingga asam lemak dapat dilepaskan dan dimanfaatkan oleh jaringan tubuh. 3. Sisa kilomikron yang telah kehilangan sebagian besar isinya disebut kilomikron remnant yang kemudian akan diambil oleh hati. Oksidasi asam lemak. 1. Asam lemak yang dilepas dari kilomikron dapat diangkut ke dalam mitokondria. Kondria sel untuk proses oksidasi. 2. Di dalam mitokondria asam lemak akan mengalami proses oksidasi, yaitu pemecahan asam lemak menjadi asetil CoA. Asetil CoA selanjutnya akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP melalui rantai transfer elektron. Biosintesis asam lemak melibatkan beberapa reaksi kimia kompleks yang memanfaatkan substrat seperti asetil CoA dan malonyl CoA untuk membentuk rantai karbon panjang dari asam lemak. Setelah asam lemak terbentuk, mereka dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk sintesis triacylglycerol, fosfolipid, dan kolesterol. Biosintesis triacylglycerol melibatkan esterifikasi 3 molekul asam lemak dengan gliserol membentuk triacerida yang dapat disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi. Biosintesis fosfolipid melibatkan penggabungan gliserol 2 molekul asam lemak dan fosfat. Fosfolipid merupakan komponen penting dari membran sel, membentuk lapisan ganda lipid yang menyusun membran fosfolipid. Biosintesis kolesterol dan steroid melibatkan beberapa tahapan reaksi yang kompleks. Kolesterol berfungsi sebagai prekursor bagi banyak hormon steroid seperti testosteron, estrogen, kortisol, dan proses ini dimulai dengan sintesis asam mevalonat, diikuti dengan beberapa reaksi biokimia lainnya menghasilkan kolesterol. Semua proses ini penting dalam menjaga keseimbangan lipid dalam tubuh manusia yang berkontribusi pada fungsi normal organ dan sistem tubuh.